semoga teman kita Mirza dan Rahmat cepat sembuh dan bisa berkumpul belajar lagi bersama. Amin. Baiklah anak, sebelum belajar dimulai, kita ingin tahu dulu perasaan kamu hari ini seperti apa. Nanti kalian gambarkan dengan emosi. Tahu kan emosi kayak kalau senang gambarnya senyum ya atau smile, kalau sedih bagaimana nanti ya? Gambar ya. Kita bagikan dulu. Kalian ungkapkan perasaan kalian di kertas ini, di gambar. Wira beri hitungan 1, 2, 3 diangkat bersama ya gambarnya ya. Puasa ya? Puasa. Senang tuh. Coba siapa yang senang? Nah, Diva, kenapa Diva kok senang Diva? Karena bertemu dengan teman-teman. Ya, semoga yang sedih bisa berubah jadi bahagia ya. Amin. Jadi kita bisa belajar bersama dengan maksimal ya. Jadi ilmunya kita dapatkan. Siap ya? Siap belajar hari ini? Siap. Siap. Kita tepuk semangat lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas tentang manfaat air ya. Kemarin juga kalian sudah membaca tentang bencana kekeringan di Kelurahan Waborogo, Kecamatan Betuambi, Sulawesi itu ya. Nah kan kalian sudah mengerjakan, kemudian sudah membahas tentang fungsi air baik bagi manusia, bagi tumbuhan maupun bagi hewan. Ya, kalau bagi manusia apa fungsi air? Untuk apa? Untuk minum, mandi, masak. Kalau tumbuhan? Ya biar tumbuhan tumbuh subur ya, juga membutuhkan air. Untuk hewan? Sama ya, hewan juga butuh minum, butuh mandi ya seperti itu. Nah sekarang kita akan membahas tentang air atau siklus air. Bagaimana air itu, kenapa kok air selalu tersedia di alam ya? Karena air mengalami siklus atau perputaran ya. Bagaimana siklusnya? Nah, nanti masing-masing kelompok akan melihat sumber belajar yang berbeda-beda ya. Misalnya untuk kelompok kuning nanti Bu Ira perlihatkan video tentang siklus air dengan
laptop ya. Kemudian untuk kelompok merah nanti Bu Ira beri teks bacaan dan ada gambar siklus air. Dan kelompok hijau nanti yang melihat poster yang sudah Bu Ira tempelkan di dinding. Nah itu ya. Nah, mengeksplorasi sumber belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian kalian kerjakan LKPD dari Bu Guru nanti secara berkelompok. Seperti itu, ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bu Ira ke pembelajaran ya, yang kita pelajari nanti adalah tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Nanti kita belajarnya IPA dan bahasa Indonesia tentang siklus air. Sebelumnya Bu Ira saya tanya dulu, kalau misalnya jam 12 ke atas ya, biasanya kan mendung ya, air ini kan mendung ya, itu berarti mau turun apa? Hujan. Ya, kalau musim hujan begitu. Nah, kemudian air itu kok kenapa ya? Air itu kok selalu ada? Maksudnya tidak pernah habis. Kenapa air kok tidak pernah habis? Karena mengalami apa? Ya, karena mengalami siklus atau perputaran. Ya. Nah, air hujan itu kemana? Kalau sudah hujan, airnya kemana? Iya, airnya menyerap ke tanah. Nah, makanya itu akan kita pelajari bagaimana siklus hujan itu atau siklus air itu terjadi, bagaimana terjadinya ya. Nanti kita akan belajar itu. Ya, muatannya IPA dan bahasa Indonesia. Ini nanti yang akan kita pelajari tentang siklus air. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Kalian perhatikan. Nanti Kira akan membagi kelompok ya, seperti yang sudah disepakati kelompoknya. Ada 3 kelompok ya. Ada kelompok nanti yang dengan jumlah belajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Nah, ingat kesepakatan kita, kesepakatan berkelompok ya, harus apa? Kelompoknya harus saling kerja sama, tidak boleh ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi semuanya harus bekerja sama agar nilainya bagus ya. Kemudian tujuan yang pertama nanti dengan kegiatan mengamati video, ada yang mengamati video, ada kelompok yang mengamati poster, ada kelompok yang membaca teks. Nanti kalian dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Kemudian dengan kegiatan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian dapat membuat gambar sederhana atau membuat poster atau gambar siklus air dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks diksi, kalian dapat mengidentifikasi urutan dalam bacaan dengan tepat. Dan dengan kegiatan menulis, kalian bisa menyajikan kembali cerita dengan bahasa yang mudah. Jadi nanti kalian belajar rupanya tentang siklus air, kemudian bahasa Indonesia. Nanti kegiatannya adalah membaca teks fiksi yang ada di buku tema, ya. Nanti kalian suruh mengidentifikasi dan mengurutkan peristiwanya dengan bahasa kalian sendiri. Paham ya? Nah, anak-anak, Bu Ira mau tanya dulu ya. Masih ingat kalian dengan keyakinan kelas kita? Apa yang pertama? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Apa tadi ada yang terlambat? Tidak. Ada, alhamdulillah. Meskipun bulan puasa, tidak ada yang terlambat ya, karena masuknya kan sudah lebih siang ya. Kalau dulu jam 7, sekarang setengah 8. Jadi anak-anak tidak terlambat. Kemudian apa lagi yang kedua? Hormat pada guru dan teman. Iya, kita hormat kepada guru dan menyayangi teman. Nah, jadi dalam satu kelas ataupun dengan kelas yang lain, kakak kelas, adik kelas, dengan guru, semuanya harus menghormati ya. Kemudian yang ketiga
Iya, piket berarti harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Terus apa lagi? Iya, tidak bertengkar tetapi harus rukun sama teman. Iya. Nah, dalam berkelompok nanti kita juga harus ada kesepakatan. Kalian dalam belajar kelompok nanti harus bisa bekerja sama, aktif ya. Nanti ada yang mempresentasikan siapa dibagi tugasnya dengan kakak. Jadi semuanya bisa bekerja sama. Waktu presentasi juga seperti itu ya. Bisa ya? Ya sudah, kalau begitu kita kembali ke belajar. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan menyebabkan airan. Air dalam juga akan bersegar atau air hujan airan misalnya sungai atau bahkan ada air panas. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Air sungai Gimana anak-anak, sudah selesai kerjakan tugasnya? Kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi yang kalian buat tadi ya. Nah, ada yang membuat bagan tentang siklus air, ada juga yang menggambar poster ya. Nanti dijelaskan di depan bersama kelompoknya bagaimana terjadinya siklus air. Siap ya? Siap. Ya, silakan dari kelompok merah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil dari kelompok merah. Silakan. Air yang menguap dari lautan membentuk awan, kemudian awan bergerak ke daratan, lalu turunlah hujan. Hujan tersebut nantinya akan mengalir lagi dan kembali menguap. Air laut atau air yang ada di darat akan menguap kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air. Awan-awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian mengalir sehingga akan menimbulkan titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Ini hasil dari kelompok kami. Sekian, terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses menguapkan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan terkumpul di udara. Lama-lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Jadi proses ini disebut presipitasi. Mengendapkan ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Pengembunan air hujan meresap ke bumi atau disebut evaporasi. Proses ini berulang atau disebut siklus air. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses menguap ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air. Ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Mengembulkan titik-titik air di awan. Selanjutnya akan turun hujan menjadi hujan. Air turun akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Ya, terima kasih. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Semuanya sudah ya, kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, semuanya sudah maju ya. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu, kalian sudah tahu ya bagaimana sih siklus air itu. Nah, siklus air itu terjadi melalui pertama tahapnya bagaimana? Tahapan apa yang pertama tadi? Air sungai, air laut terkena sinar matahari mengalami apa? Penguapan. Apa penguapan? Penguapan itu disebut juga evaporasi. Nah, jadi air yang terkena panas matahari menguap. Jadi evaporasi. Kemudian kondensasi. Dan setelah itu dia akan mengalami apa? Pengendapan ya. Nah, akan mengendap, kemudian turun menjadi hujan karena lama-lama tertimbun atau mengendap, lama-lama tidak kuat awannya, akhirnya terjadi hujan. Kemudian air hujan ini akan kemana? Meresap ke tanah. Jadi apa istilahnya? Infiltrasi. Nah, air di tanah, kemudian
kemudian ke sumur, ke laut, ke sungai. Kemudian dia terkena sinar matahari lagi, panas matahari lagi, akhirnya mengalami penguapan lagi. Begitu seterusnya berputar, maka itu disebut dengan siklus air. Paham ya? Ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang IPA, sudah berkelompok dan menyajikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, sekarang agar kita bisa rileks sejenak, mari kita bersama-sama menyanyi ya, biar kita masih semangat nanti untuk bahasa Indonesia selanjutnya kita masih bisa semangat ya.
Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Saat Beri menundukkan kepala, Beri melihat semut hitam. Beri pun mengancam akan mencakarnya. Suatu hari hiduplah seekor semut dan beruang. Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Dan beruang tidak mengizinkannya. Semut hitam mengambil air itu. Kemudian semut ingin membalas kejahatan beruang dengan bantuan tikus menggali tanah hingga tanah diinjak beruang berlubang dan beruang pun terjatuh. Yang saat itu bangsa semut dan beruang damai. Pada suatu hari hiduplah seekor semut dan beruang. Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air dan beruang tidak mengizinkannya. Semut hitam mengambil air itu, kemudian semut ingin membalas kejahatannya. Beruang dengan bantuan tikus menggali tanah hingga tanah diinjak beruang dan berlubang dan beruang dan terjatuh. Dan dari itu bangsa semut dan beruang damai. Ya, udah. Nah, baiklah anak, kalian tadi sudah menyajikan hasil dari cerita kalian ya. Tadi sudah diwakili oleh masing-masing kelompok untuk menceritakan kembali dengan bahasa sendiri tentang peristiwa yang ada di bacaan. Apa tadi judulnya? Semut dan beruang ya. Nah, semut dan beruang. Beruangnya namanya siapa? Beri. Ya, kenapa semut sama Beri Beri marah karena Buang airnya. Iya, karena air di mata airnya semakin sedikit dan menuduh semut-semut hitam itu yang menghabiskan sehingga tidak memperbolehkan lagi. Nah, ya, karena semut hitam ini sangat butuh, akhirnya dia tetap memaksa mengambil ya. Nah, pada saat si Beri ini tidur, semut-semut itu membuat apa? Membuat lubang untuk menjebak beruang ya. Dibantu sama tikus. Nah, setelah itu Beri terjatuh ke lubangnya. Akhirnya para semut hidup damai. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya. Belajar apa kita tadi? Belajar tentang siklus air dan bahasa Indonesia tentang apa? Peristiwa dalam bacaan. Kalian apa mengurutkan peristiwa dalam bacaan ya? Nah, baik, sekarang kita simpulkan ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa siklus air adalah proses lahir yang dialami air secara berlanjutan atmosfer ini dengan tahapan penguapan. Ya. Tahapannya ada 3 ya. Ada tahapan penguapan atau evaporasi, kemudian pengembunan atau apa? Pengembunan, kondensasi dan pengendapan atau presipitasi ya. Ya, repot ngomongnya ya. Ya sudah. Terus untuk bahasa Indonesia, kita tadi belajar membaca tentang apa itu ceritanya? Beruang. Ya, si beruang namanya siapa? Beri. Kenapa Beri? Beri tidak memperbolehkan semut
kehausan. Nah, kemudian apa yang dilakukan semut? Ambil air. Yang dia lakukan semut pada beruang apa? Menggali. Iya, menggali tanah. Dibantu siapa menggali tanah itu? Iya, dibantu tikus ya. Sehingga si beruang terjatuh. Nah, setelah si beruang terjatuh masuk ke dalam lubang tadi, akhirnya bangsa semut hidup damai ya. Nah, ini berarti bahwa air itu sangat berguna bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia kan yang butuh air ya. Manusia, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Karena itu kita harus menggunakan air sebijaksana mungkin, ya, menggunakan air sebaik mungkin sesuai keperluan. Jangan boros, jangan membuang-buang air. Karena air itu sangat bermanfaat. Meskipun air itu ada terus, ada perputarannya, ada siklusnya, tapi tetap kita harus berhemat, ya. Air tidak pernah habis, ya. Air itu tetap, hanya wujudnya yang berubah. Jadi tetap karena ada siklusnya, ya. Nah, anak, kalian sudah selesai belajar hari ini. Kalau sudah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian mengerjakan tes evaluasi dulu ya. Jadi biar tahu kalian pemahaman kalian sampai mana. Jadi kalian kerjakan tes evaluasi, kemudian kalian kumpulkan, terus kita persiapan untuk ya. Sudah. Ya, kalau sudah silakan soal evaluasinya jawaban dikumpulkan di depan. Jangan lupa diberi nama ya. Ya, Bu. Sudah semua ini? Sudah. Sekarang karena sudah waktunya pulang, kalian bereskan bukunya, terus kita berdoa ya. Ayo masukkan dulu bukunya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok merah dulu. Kelompok ini.